metode yang kita pakai ini nanti saya sengaja minta pakai papan tulis, nanti ada beberapa penjelasan dulu, langsung kita praktek gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senantiasa puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan, lebih kekuatan iman sehingga memantapkan kita dapat menghadiri istiqomah ini dalam rangka sebagaimana yang sudah kita ketahui, yaitu menuntut ilmu. Kalau Pak Ustaz tadi katakan bukan belajar itu Ustaz ya, muzakarah Pak Ustaz. Tapi prinsipnya apa kalau itu apa belajar atau muzakarah, sama dengan ini menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu apa? Itu bukan hanya satu apa Ustaz ya, mulai dari buaya sampai ke liang lahat. Jadi prinsipnya untuk belajar itu atau menuntut ilmu itu selagi nyawa masih di kandungan badan, kita itu tidak berhenti untuk menuntut ilmu. Pak Ustaz, seterusnya selawat bersalam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga dengan berbanyak selawat kita mendapatkan sempatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustaz Maulana yang sama-sama kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sebelum muzakarah ini ataupun belajar ataupun menuntut ilmu ini kita mulai, karena ini baru perdana, jadi kita semacam ada kata pengantar dulu lah atau pendahuluan atau pembukaan. Ya mana sebenarnya Pak Ustaz, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya keinginan saya, kita semua, khusus saya untuk kita melaksanakan ini, saya sendiri di latar belakangnya dengan saya sendiri belum lancar membaca Al-Quran. Ada kadang-kadang begitu ragu, kadang-kadang kan ada apa namanya, di mana berhentinya, ini tidak boleh berhenti. Nah, kan ada seperti itu. Nah, saya sendiri belum menguasainya atau belum memahaminya, sehingga terutama saya terdorong untuk kita laksanakan ini. Saya berharap terutama di lingkungan kita, dan ini maksud saya juga tidak terbatas di lingkungan kita, juga terbuka untuk umum. Dinas juga sudah saya share, begitu juga nanti bapak-bapak ibu sekalian, mungkin masjid di lingkungannya masing-masing bisa nanti diumumkan bagi yang mau bergabung dengan kita di sini. Kita secara terbuka, sebagaimana kita maklumi bahwasanya kan untuk membaca Al-Quran yang punya wajib ya Ustaz ya, nanti Bapak Ustaz bisa tambahkan wajib bukunya. Dan inilah tentunya kalau kita sering mengaji, tentunya kita harapkan nanti inilah yang menerangi kubur kita, dimana kalau kita mati ketika membawa harta yang kita cari tidak akan menemani kita di kuburan, kecuali mungkin harta itu kita gunakan untuk Allah. Juga kita bisa membaca Quran, kita sering membaca Al-Quran, ini adalah yang akan menemani kita, membantu kita dalam di kemudian hari. Nah, dasar itulah saya mengimbau kepada kita semua. Kami himbau juga mungkin bisa nanti membawa kawan-kawannya. Jadi bagi kawan-kawan kantor, khususnya OPTP 2B, saya himbau kepada kawan-kawan semua, terkhusus kawan-kawan yang di lingkup OPTP 2B ini, sediakanlah luangkanlah waktu khusus untuk pada hari Jumat ini. Kemudian kedepannya kalau bisa jam 9 TEM itu kita udah mulai. Saya kenapa jam 9, mungkin pagi itu kita masih ada urusan kan gitu. Sebenarnya jam
7.30 kan kita mesti hadir di kantor ini. Tapi sebenarnya saya katakanlah menunda jam 9 itu dengan harapan ramai kita, banyak kita yang bisa datang juga. Pada tahu dari luar kan, kalau dari luar bisa hadir bersama-sama di sini. Nah, saya mengharapkan walaupun jam 9 kita mulai, jam 8.30 kita hadir di sini. Ya mungkin bisa kita dahului dengan sholat duha, ataupun mungkin kita yang belum lancar mau memperlancar, ataupun mungkin mana yang al-kahfinya belum selesai bisa disambungkan seperti itu. Nah, jadi saya harapkan jam 8.30 kita sudah hadir, ya persiapan jam 9 itu sudah langsung bisa kita mulai. Nah, kemudian nanti tentunya kita serahkan Pak Ustadz bagaimana polanya sistemnya Zakara ini. Cuman saya mungkin ada masukan Pak Ustadz, mungkin nanti kita tidak seperti ya belajar anak-anak Pak Ustadz menerangkan, nanti kita mungkin nanti dalam maksud saya dalam kita mungkin nanti dalam Zakara Pak Ustadz membaca, mungkin ada kita yang ragu mungkin di situ, atau mungkin kita yang ragu di situ, bisa saja nanti Pak Ustadz sedang membaca, mungkin bisa saja kita langsung tanya atau seperti apa gitu. Nah, jadi polanya seperti itu. Mungkin juga sudah Pak Ustadz ada mungkin juga sudah konsepnya seperti apa, nanti kita dengarkan dulu. Itu sebenarnya cara termasuk acara juga pembukaan pada hari ini. Saya kira demikian pengantar dari saya. Sekali lagi kepada kawan-kawan sekalian, terkhususnya kawan-kawan di PT PDLP yang hari ini belum hadir, saya mengharapkan kedepannya kita lebih ramai lagi hadir bersama-sama di sini. Saya kira demikian saja dari saya. Juga nanti mungkin ini Pak Ustadz, kita lihat bagaimana perkembangannya, apakah selama berapa bulan atau berapa jangka waktu ini nanti kita lihat perkembangannya. Kita evaluasi mungkin 1 bulan, apakah 1 bulan kita evaluasi, apakah ini kita teruskan, atau mungkin dari awal kita coba perkembangan untuk jangka berapa lama, itu kita lihat perkembangannya nanti. Saya kira demikian saja beberapa pengantar yang dapat saya sampaikan. Yang kurang saya mohon maaf. Sementara saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala BPD, baik, yang kami juga Bapak Ibu yang sempat hadir di agenda tahsin kita pada pagi yang berbahagia ini. Baik, selanjutnya puji syukur marilah kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat kesehatan kita sehingga kita bisa hadir di agenda kita ini. Salawat dan salam mari kita hadirkan pada junjungan alam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita melafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, untuk pembukaan ya, metode yang kita pakai ini nanti saya sengaja minta pakai papan tulis. Nanti ada beberapa penjelasan dulu, langsung kita praktek penjelasan satu materi. Setelah itu baru kita praktek, sehingga nanti bisa melihat di mana yang mau dievaluasi. Tetapi harus berurut sesuai dengan materi yang kita sampaikan. Misalnya kita sampaikannya itu mat 1 alif. Mat 1 alif fokus kita sampai tuntas kita menguasai mat alif, mat 1 alif 2 harakat itu. Jadi kalau sudah tuntas, kalau yang ketemu di tanda-tanda lain itu penjelasan sekilas gitu ya, biar fokus dulu. Kalau kita jelaskan semuanya kan nanti butuh waktu itu. Biar lebih fokus. Jadi materi 1 itu ada banyak tanda dan berbagai contoh
contoh nanti. Setelah itu baru masuk materi berikutnya. Yang pertama satu alif harokat, yang kedua nanti gunnah, yang selanjutnya nanti makharijul huruf, dan terakhir nanti ada gharib. Banyak ditemui. Ada juga beberapa di dalam Al-Quran itu bacaan yang tidak biasa, tidak ada tandanya, tapi bacaannya seperti ini ya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, harusnya kalau tertulis di situ kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, itu nanti karena ada namanya bacaan gharib ya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah belajar. Untuk jangka waktu kita akan selalu evaluasi. Mungkin metode evaluasinya belum tergambar saya Pak. Apakah per orang itu saya punya poin tersendiri ataukah secara umum saja? Kalau tersendiri tentu satu persatu teraki. Mungkin saya rasa sudah cukup materinya. Nanti ada satu persatu untuk memastikan sudah kokoh belum tajuknya apa belum. Kalau gambaran saya seperti itu Pak. Kita sampaikan dulu materinya sudah tuntas, kemudian nanti baru satu persatu kita sama-sama simak gitu. Dan ada penilaian di situ. Misalnya ada kesalahan satu, tulis satu gitu. Banyak ujiannya lah gitu. Nah, baru kita bisa lepas dan mungkin agenda berikutnya tadarus lagi Pak gitu. Tadarus nanti ada yang menyimak gitu. Apakah masih ada saya di sini atau bapak-bapaknya aja yang ada gitu. Itu tergantung kebijakan dari bapak ya. Kalau saya memberi gambaran seperti itu. Mungkin kita musyawarah dulu Pak apa? Ya, maksud saya juga mau menyampaikan itu juga mungkin perlu saya tanya lagi. Dari apa yang disampaikan Pak Ustadz, nah apakah tadi satu persatu atau secara umum kan itu Pak Ustadz ya? Nah saya berharap kepada kawan-kawan, ini saya kan juga nggak ini ya, semuanya berbaik sangka aja lah sama kawan-kawan yang tidak bisa hadir karena ada kegiatan. Cuman ke depan saya harapkan, saya sendiri sebenarnya kan saya sampaikan tadi, saya latar belakang sebenarnya coba mengadakan ini, saya merasa saya belum bagus bacaan saya kan gitu. Nah bagi kawan-kawan yang mungkin tidak tertutup kemungkinan, katakanlah yang paling bawah itu belum bisa membaca kan gitu Pak Ustadz ya, belum bisa membaca. Mungkin juga kalau urut satu-satu mungkin sudah bisa, tapi ataupun mungkin belum lancar. Saya berharap kepada kawan-kawan jangan karena belum lancar nanti apakah karena kita putuskan atau per orang atau secara umum, jangan karena belum lancar terus tidak mau datang gitu, merasa mungkin malu. Nah ini justru saya kalau menurut saya malu datang ini justru disitulah letak mungkin kekeliruannya. Justru dengan ada kesempatan ini, kalau kita malu terus nggak mau datang, akhirnya nggak mau belajar, ya kapan bisa bacanya kan Ustaz? Itu Ustaz ya. Sedangkan kita diwajibkan untuk bisa atau lancar membaca. Nah itu mau yang jelas membaca dulu Ustaz, terus memahaminya dan mengamalkannya kan gitu. Kalau nggak bisa, nggak memahami, nggak membaca, bagaimana bisa memahami dan mengamalkannya? Jadi itu saya mengimbau sekali lagi. Tidak ada istilah malu kita untuk belajar. Nah ini mungkin perlu kita sepakati, apakah per orang atau secara umum. Bagaimana kira-kira ini mungkin kita diskusi dulu. Ya ini mungkin kita lebih banyak masuk karena pembukaan, yang perlu kita sepakati dulu. Bagaimana kira-kira Pak Armen selaku Ketua Masjid ada masukan atau ada tanggapan? Baik Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para PT, Pak Ustadz dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kita mungkin beda-beda kan. Mungkin ada yang 7, 6, 5 maupun kita berjalan Quran. Mungkin bisa Pak Ustadz tadi satu-satu. Kalau menurut hemat saya supaya lebih mantap. Kadang-kadang kita tahu kita, tapi apakah benar atau tidak kita
yang bisa menilai adalah guru ya. Kita gini banyak kita bisa pelajari, tapi tahu benar tidak benar itu adalah guru. Jadi barangkali nanti sambil umum bisa satu-satu dites. Kita coba misalnya melepaskan Bismillah itu benar ada ya kan? H atau H kecil atau H besar kan? Kelihatannya sederhana tapi itu susah. Apakah berdesis atau tidak berdesis atau bagaimana ya? Karena itu berbeda. Kalau menurut hemat saya gitu Pak. Dan saya yakin juga paling-paling yang ada ini yang begini juga nih kan. Nanti kita berlanjut sampai sejauh mana apakah bisa lebih bagus. Dan dalam perjalanan nanti kita lihat kembangnya gitu aja Pak. Itu sudah dijelaskan, nanti bisa dites lagi sedikit-sedikit ya. Pada Pak Ustaz, 1-2 orang kayak kita dalam lokal kan. Kalau menurut hemat saya, tapi yang lebih tahu itu adalah Ustaz ya. Bagaimana kita karena ini juga kita sudah benar atau belum gitu. Saya tidak jawab ya. Semoga ini bisa menyemangati kita dan semakin bagus kita ya di dalam membaca Al-Quran. Karena baca Al-Quran ini ya tidak segampang dan semudah. Jadi walaupun tadinya awalnya seperti yang saya sebut tadi, mudah-mudahan dengan merasa nyaman bisa terus. Oleh sebab itu, sarannya mungkin sesuai dengan yang Ustaz sampaikan tadi, jelaskan sepintas. Kemudian sebetulnya Ustaz bisa menilai lah dari pas dicoba, kan kita praktekkan sama-sama nih. Nah, nanti akan nampak tuh oleh Ustaz tuh yang mana. Jadi sehingga tidak ada istilah kelas-kelas gitu. Terus tidak ada istilah tes-tes gitu. Karena takutnya nanti orang kurang nyaman karena sudah dewasa katanya tidak mau dites-tes. Tapi nanti dengan berjalannya waktu mungkin Ustaz bisa meminta salah satu atau salah dua atau salah tiga dari yang hadir supaya nggak bosan seperti sahabat Azhar tadi, tapi itu nanti gitu. Misalnya untuk melatih kan udah nyaman di sini, baru nanti kita lihat bantuannya Pak di pandu yang ini gitu. Buat grupnya kan bisa juga dirubah-rubah. Intinya ya kita ingin sama-sama memperbaiki bacaan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fathahnya kalau baris bawah iya, baris di bawah bertemu dengan disukunkan iyanya di gitu ya. Kemudian waw mati